Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada halaman 73. Ya, pembelajaran 2 untuk pembahasan yang lain. Nah, ini adalah playlistnya. Nah, dengan playlist tayangan bisa dilihat atau materi ya bisa dilihat secara urut dan runtut. Linknya di mana? Di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke. Kita sekarang akan langsung saja bahas pembelajaran 2. Perhatikan gambar-gambar berikut ya. Oke, kalau kita lihat gambar yang pertama ini adalah pelukis. Wah, semuanya di sini adalah seniman. Semuanya seniman di sini. Di sini pelukis. Di sini kita punya, kalau duduk bawa toa seperti ini, ini sutradara. Ya, khas sekali gayanya ya. Ini penari, kalau ini penari. Ini pesulap. Magician, pesulap. Ya. Bisa mengeluarkan kelinci dari topinya. Siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Wah, seni ini adalah bakat khusus ya. Kalau kalian memiliki bakat seni tertentu bisa dikembangkan. Ada yang bakat seni musik, seni peran ya. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh seni. Masih banyak lagi pemahat, itu juga seniman, penyanyi, juga seniman. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan sekitarnya. Penulis juga seni ya. Jika kamu memilih pekerja seni, jika kamu harus memilih pekerja seni manakah yang paling kamu sukai ya, mengapa ya, mungkin kalian menyukai pelukis karena suka menggambar, atau penyanyi karena suka menyanyi, boleh jadi pemain musik karena sudah jago main biola sejak kecil. Nah, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Suka menggambar pelukis adalah harus memiliki tentang lukisan ya, lukisan. Kemudian memahami perspektif dalam menggambar. Teknik pencampuran warna. Banyak yang harus dipelajari ya. Pencampuran warna. Nah, warna merah dicampur kuning dengan persentase yang sama, 50-50, 50-50 ya. Ini akan menjadi oranye misalnya, atau jingga. Nah, ini harus dikuasai oleh seorang pelukis. Ya, kehebatan apa saja yang ingin kalian ketahui dari para pekerja seni? Wah, lukisan itu bisa tidak ternilai harganya. Ada yang begitu mahalnya sampai lebih mahal dari rumah. Ada lukisan, ya. Tuliskan pendapatmu pada secari kertas kecil lalu tukarkan dengan teman sebangkumu, berdiskusilah tentang pendapat kalian masing-masing. Atau penyanyi, ada penyanyi profesional sekali manggung biayanya 50 juta sampai ada yang 500 juta. Wah, ini kan suatu penghargaan. Ya. Itu seni lukis, seni macam-macam ya. Desain interior itu juga seni. Dan itu kalau sudah profesional menjadi pekerjaan yang menjanjikan juga. Ya. Apakah kamu menyukai seni tari? Dan seni ini, cocoknya seni ini apa ya?
tidak mudah ditiru oleh kecerdasan buatan. Nah, ini penting ini ya sekarang. Sekarang hampir semuanya bisa ditiru kecerdasan buatan. Ya kalau seni ini yang susah. Ada banyak penari daerah yang berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari di daerah biasanya bermula dari kesenian menari, menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut ini adalah contoh kisah tentang seorang penari daerah. Ya, jangan malu menjadi penari. Sekarang penari mendapat panggung tersendiri. Ya, dengan adanya Indonesian Got Talent misalnya, penari-penari bakat-bakat dari Papua, dari Surabaya, dari mana mendapat panggung. Apalagi sekarang ini zamannya gadget. Wah, TikTok itu isinya kalau nggak penyanyi penari, ya kan? Nah, ini sebagai salah satu contoh panggung yang sekarang tersedia untuk para pekerja seni. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Kalau ini penari tradisional, ya. Penari tradisional panggungnya semakin terbuka lebar sekarang, ya. Dengan adanya gadget, menari di YouTube, menari ya di media yang lain, ya bisa menjadi pekerjaan. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan ya untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Loh, ada makna historis di sini, ya, yang sangat dalam, ya. Jadi ini adalah bentuk perjuangan. Oleh karenanya pada awalnya para penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, masih muda belia, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenalkan menari di pentas. Saat itu Bu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Bu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi penari gandrung, justru bangga, ya kan? Bu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Bu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, China. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Bu Supinah bangga telah memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Indonesia ini bisa terkenal dari berbagai sisinya, salah satu adalah tariannya. Bisa dari makanannya, rempah-rempahnya, sudah jelas itu ya. Tariannya, lagu-lagunya. Lagu-lagu dari Indonesia di Asia, wah, begitu diterima ya. Jadi kita harus bangga ya. Apa nama asal daerah tarian yang menjadi profesi Bu Supinah? Nama daerahnya adalah daerah Banyuwangi kalau nggak salah tadi ya. Ya, dari Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi, banyu itu air, wangi itu harum. Ya, ini dari cerita legenda. Nah, tidak sekarang kita membahas itu. Ada yang jelas legendanya itu zaman Majapahit itu terjadi. Apakah peran tarian tersebut pada perjuangan melawan penjajah? Nah, tarian ini ya, tari penyampai pesan untuk para pejuang, ya, tari penyampai pesan sebagai penyampai pesan gitu ya, sebagai penyampai pesan untuk para pejuang
Nah, untuk para pejuang yang bergerilya pada perang Puputan Bayu, yang bergerilya pada perang Puputan Bayu, ya, tahun 1771. Tahun sikap dan nilai apa saja yang ditunjukkan Bu Supinah sebagai seorang penari daerah? Sikap yang jelas adalah profesionalisme, ya. Ya, sikap dan nilai profesionalisme dan nilai ini apa? Ya, kebanggaan akan produk dalam negeri. Akan produk dalam negeri, dalam hal ini adalah tarian yang diakui secara internasional. Nah, siapa sangka dari tari bisa keliling dunia, bisa ke Amerika, bisa ke Korea, bisa ke Cina, ya, dan membanggakan bangsa Indonesia dengan melalui jalur tarian. Menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Yang pertama adalah kesabaran, ketelatenan, kesungguhan, ya, pantang menyerah dan kebanggaan. Dan kebanggaan harus bangga loh, ya. Bisa mengharumkan Indonesia dari jalur tari. Cobalah lakukan beberapa gerakan tari gandrung atau tarian khas daerahmu. Wah, kalau Pak Ali dari Surabaya, wah, remo, tapsing, wah, gitu. Jadi tarinya beda, dintak tung gini. Kalau Surabaya, ya, tarinya tari remo. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Bu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini. Penari, ya, karya Has Cahya Triliun Laksono. Wah, jenenge namanya luar biasa, ya. Has Cahya Triliun Laksono. Judulnya puisi penari, ya. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jari jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan matamu tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kipasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari. Dengan senyum dan ketulusan, gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Luar biasa ini. Memang karyanya seindah namanya, ya. Has Cahya Triliun Laksono. Apakah judul puisi di atas? Siapa penulisnya? Judulnya adalah Puisi Penari oleh, wah, namanya ini Has Cahya, ya. Has Cahya Triliun, di atasnya billion, ya, triliun ini, ya, di atasnya miliar. Laksono. Nah, ini orang Jawa ini, kalau Laksono ini orang Jawa.
Terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Nah, di sini ya. Di sini baitnya dua-dua ini. Anggun gerak tubuhmu, lentik jarimu begitu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama syahdu. Lah ini. Ya baitnya 1, 2, 3. Nah ini. Setiap bait 2 baris. 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Anggun gerak tubuhmu, lentik jarimu menari berpadu. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan matamu tajam berubah sekedap menjadi indah. Kebiasaan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Dua-dua ini ya. Berarti ada 6. 6 bait. Biasanya satu bait terdiri atas 4 baris, ini 2 baris. Terdiri dari berapa bariskah puisi itu? Tadi ada 6, 12 baris. Bercerita tentang apakah puisi penari, buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Bercerita tentang menari, ya, bercerita tentang indahnya gerakan seorang penari. Tentang keindahan gerakan penari. Ya. Bait pertama coba kita artikan. Anggun gerak tubuhmu, lentik jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Ya. Jadi ini yang pertama, bulan kedua menceritakan gerakan yang sesuai irama. Begitu indah. Ini bait pertama dan kedua ya. 1 sampai 2. Kemudian kita lihat. Lirikan mata yang tajam berubah sekedap menjadi indah. Kebiasaan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Ya, jadi setiap gerakan tubuhnya itu mengundang kekaguman pada intinya. Ya, setiap gerakan tubuhnya sangat indah. Ya, kita lihat lagi di sini. Ya, jadi itu kesimpulan yang kita kita dapatkan. Coba 5-6. Menari dan terus menari dengan senyuman dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah, engkau menari dengan hatimu. Ya. Ini adalah dukungan, ya, dukungan agar terus menari. Wow, ini kok kecoret. Dukungan untuk terus menari. Wah, ini kecoret enggak apa-apa ya. Dukungan penulis agar dia terus menari. Ya, penulis mendukung penari agar terus meneruskan karyanya ya. Agar penari terus berkarya dengan hati. Buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Wah, kisah yang menggambarkan penari. Wah, ini agak susah ini. Harus dibutuhkan orang yang pandai menggambar. Kalau dilihat dari dari penggambarannya tadi, itu bukan tidak menggambarkan seorang laki-laki ya, menggambarkan perempuan itu. Ya. Jadi mungkin kita akan menggambar perempuan. Ya. Ya. Dengan tariannya. Nah,
ini agak repot kalau harus menggambar ini. Ya, mungkin kita tunjukkan bagaimana lemah gemulainya ya, gerakannya. Ini kok kecoret-coret, wah ini memang coret-coretannya nggak bisa dihilangkan, ini agak error ini ya. Jadi ada selendangnya juga ya tadi ya, jadi harus ditunjukkan dia memegang selendang, wah matanya melirik tadi ya. Nah, kita gambarkan selendangnya juga ya. Nah, jadi kita perlihatkan enaknya gambarnya seperti apa ini. Gini ya, biasanya penari itu kan suka melentik-lentikkan jarinya gitu ya. Wih, metal. Nah, ini nggak sengaja tadi. Nah, ini sketnya seperti ini, nanti bisa diperindah ini. Maksudnya sih gitu ya. Saya burung gini, ya oke lah, ya. Biasanya di pundak atau di pinggang sih? Oh di pinggang ya, kalau menari. Selendangnya itu di pinggang. Ini selendangnya yang satu pegang ke sini. Ya, kita kan bikin sketnya dulu, baru nanti dihapus-hapus sedikit, terus di ya. Ya sudah, kurang lebih seperti ini sketnya. Wah ini untuk nulis saja susah apalagi gambar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gerakannya, kita sebenarnya gerakan bisa nyontoh ini lembaknya, ini kita contoh tadi ya, gini ya. Nah, tangannya gini ya. Kalau ada contohnya gini kan enak. Duh, bentuknya sama. Nah, oke. Seni tari merupakan salah satu bentuk tari yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari Indonesia. Amatilah gambar tari berikut. Wah, kalau ini dari yang dipegang ini tari piring, ini tari piring. Piring. Ya, kalau ini tari saman, ini saman. Ya, kalau ini tari, ini Remo Surabaya ini. Nah, kalau ini tari apa ya? Ini, waduh, ini kelihatannya kalau dari bentuknya ini dari Bali ini. Wah, Pak Ali nggak begitu mengenali ini. Ya, kalau kalian tahu coba tulis di bawah ya, apalagi guru-guru tari. Kalau dari sini jelas ya, tari piring, bawa piring kayak gini. Ya, nah, tari saman, tari Remo, jelas tahu Pak Ali ini orang Surabaya. Nah, yang ini tarinya, tari legong atau tari apa itu? Wah, ada tulisannya di sini tari pendet dari Bali. Pak Ali sudah merasa itu tari dari Bali ya, pendet. Ya, jelas ini pendet kok legong, pendet. Terus tari apa ini? Saman dari Aceh ya, saman dari Aceh. Karena ini hafal, bentuknya khas ya dari Bali. Tari piring itu benar tadi. Nah, iya dah, tari piring dari Sumatera Barat, Sumber. Remo ini jelas ini, Remo dari Jawa Timur. Ya. Tak sing Pak Ali ini suka sekali kalau lihat Remo itu. Mendengar musiknya itu dada langsung gitu. Pasangkan keterangan berikut dengan gambar.
Kamu akan melakukan kegiatan berikut ini secara berkelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut. Pilihlah salah satu daerah yang paling kamu suka atau yang paling kamu kenal. Bali dong, yang paling kenal ya. Selain Surabaya sendiri. Ya nggak tahu, Bali ini yang apa ya, sering disebut-sebut ya, karena memang pariwisatanya bagus. Carilah informasi tentang berbagai sumber untuk mengetahui nama tari, asal tari, dan cerita tentang tari pilihanmu. Carilah informasi tentang beberapa gerakan tari di daerahmu. Kalau Pak Ari jelas remo, ini tahu Pak Ari, remo. Dari ini sebenarnya adalah dari dari Jombang. Asalnya dari Jombang, Jawa Timur juga. Jombang itu dekat sama Surabaya. Dari Jombang menceritakan. Nah ini, carilah asal tari melalui berbagai sumber untuk mengetahui nama tari. Cerita tentang tari pilihanmu ini adalah menggambarkan seorang pangeran, menggambarkan kegagahan seorang pangeran. Seorang pangeran. Ya, untuk diketahui bahwa dulu ya di Indonesia ini kerajaan terbesar itu ada di Mojokerto, Kerajaan Mojopahit, dan Mojokerto itu dekatnya Jombang. Jadi Mojokerto, Jombang sama Lamongan Selatan itu adalah kota metropolitan dulunya, sampai barat Kediri itu metropolitan. Kediri malah lebih tua lagi, asalnya dari Kediri pindah ke Malang ya, dulu kerajaan Kediri pindah ke Singosari Malang, terus ke ini Mojokerto jadi kerajaan Majapahit. Nah ini metropolis, dan ini memang budayanya tinggi ya, Jombang. Sampai sekarang tokoh-tokoh terkenal dari Jombang banyak wis. Ya, ini kota tua ini. Ya, remo dari Jombang menggambarkan kegagahan seorang pangeran. Ya, biasanya tari remo sekarang ini ditampilkan untuk menyambut tamu. Ya, sekarang biasa ya ditampilkan untuk menyambut tamu. Ditampilkan untuk menyambut tamu. Karena ceritanya adalah seorang pangeran, walaupun penarinya perempuan, tetap aja dia tampangnya gagah. Dan biasanya dia pakai kumis, digambar di sini kumis, walaupun perempuan dikasih kumis. Karena memang di situ yang diceritakan bukan seorang perempuan, itu bukan laki-laki. Ya, cobalah untuk mengetahui beberapa gerak dari tari pilihanmu bersama dengan teman kelompokmu. Kalau tari remo jelas, yang penting tangannya dipetantangkan gini, kakinya dibegagahkan gitu. Ya, begagah itu bahasa Indonesianya apa? Ya, begagah itu dibegarkan gitu kakinya ya. Jadi tangannya gini. Aduh, ada yang jatuh gara-gara menari. Ya. Semangat Pak Ali ini kalau lihat remo, karena mengingat masa kecil. Nah, cobalah untuk mengikuti beberapa gerak tari daerahmu bersama dengan teman kelompokmu. Negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, negara yang terdiri dari lebih dari satu pulau, Indonesia memiliki, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, ini adalah pembahasan kita yang berikutnya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau di dalam biologi, manusia dimasukkan ke dalam hewan. Jangan marah, karena biologi itu melihat dengan kacamata sains, ya, adanya bahkan makhluk hidup itu dibagi menjadi 5. Ya, ada jamur tersendiri, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, yang 2 ini namanya aneh, protista dan monera. Ya, nanti di SMP akan dipelajari. Ya, manusia masuk hewan nanti. Kalau di IPS manusia tersendiri, ya, bahasa Indonesia tersendiri. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam
hayati. Hayati itu makhluk hidup, ya kan? Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Karena dia bisa bereproduksi, ya, menggandakan diri. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah miring agar tidak longsor. Tumbuhan juga dimanfaatkan untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Jadi tumbuhan, ya, ini menyerap karbon dioksida dan akan mengeluarkan oksigen. Nah, selain mengeluarkan oksigen, ya, tumbuhan juga memerlukan air, ya. Bersama karbon dioksida ini, ya, ini air, ya, dalam bahasa sains adalah H2O, akan dijadikan gula atau makanan. Ya, gula bisa disimpan dalam daun, bisa buah, ya, macam-macam. Ya. Nah, prosesnya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan gula inilah fotosintesis. Foto itu artinya cahaya, sintesis membuat. Dalam proses membuat makanan dibantu oleh cahaya matahari. Gitu loh ya. Foto itu membuat foto itu cahaya, maaf. Foto itu cahaya, ya, sintesis membuat. Jadi fotosintesis adalah membuat makanan dalam bentuk gula dengan bantuan cahaya matahari. Banyak karbon dioksida yang kita keluarkan dan air, ya, dari dalam tanah, ya. Nah, limbahnya adalah oksigen, ini limbahnya. Nah, limbahnya ini kita gunakan untuk bernapas. Jadi manusia dan tumbuhan, hewan dan tumbuhan saling membutuhkan. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang menjadi zat makanan yang diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Bayangkan kalau tidak ada hewan pengurai, bangkainya dinosaurus masih ada, bangkainya mamut masih ada, waduh, bangkainya Meganthropus malayo-japanicus masih ada, ya Pak. Nanti penuh dengan bangkai permukaan bumi ini, ya kan? Ya, makanya diuraikan menjadi tanah lagi. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut adalah sumber bahan pangan. Ya, nah, tumbuhan dan hewan ini manfaatnya itu sumber bahan pangan. Ya, sumber beras dari tumbuhan, ya kan? Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, ikan, cumi-cumi, ya, macam-macam. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, palawija, padi, keledai, jagung. Nah, ini adalah palawija. Pala itu artinya biji. Pala itu ya yang hasil tumbuhan yang bermanfaat. Wija itu biji. Wija itu dari kata wiji itu biji. Palawija itu adalah tanaman yang diambil bijinya. Gitu loh. Palawiji. Bahan sandang dan atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Loh, hewan ada. Lah sutra itu. Wool. Nah, itu dari hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Ya, serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Oke. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contoh adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, pinus. Ya, perabot rumah tangga kebanyakan dari kayu, ya. Kalau makhluk hidup yang digunakan hewan ada juga, tapi nggak sebanyak dari tumbuhan. Selebihnya dari tambang. Produk kesehatan, tumbuhan dan hewan digunakan bahan obat-obatan sebagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing, ya kan? Bisa. Ya, ada zat-zat tertentu di hewan-hewan tersebut yang bernilai obat. Nah, berdasarkan bacaan di atas
dan juga dari berbagai sumber yang kamu ketahui, lakukan kegiatan berikut. Buatlah sebuah peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan hewan terhadap kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan dan hewan. Manfaat sumber hayati. Hayati. Kita bedakan menjadi hewan dan tumbuhan. Haiwan dan tumbuhan. Untuk sandang. Sandang itu pakaian ya. Sandang itu contohnya adalah ulat sutra, domba, ya. Terus selain sandang untuk makanan, dari hewan kita dapatkan telur, kita bisa daging, kita bisa dapatkan apalagi dari hewan, telur, daging, kulit, ya, susu. Banyak loh ya. Manfaat tumbuhan sekarang, tumbuhan dulu. Tumbuhan manfaatnya ini untuk sandang. Untuk sandang ini adalah serat kapas. Bukan hanya kapas, masih banyak sebenarnya, tapi paling yang diingat kapas saja. Terus bisa makanan. Bisa makanan pokok. Jagung, beras, padi ya, sagu, ya, bahan bangunan, kayu, ya, kayu macam-macam kayu ya, kayu ulin, ya, kayu meranti, ya, jati, perabot rumah tangga, meja, kursi, ya, dan lain-lain, vas, ya, tumbuhan manfaatnya untuk ini, manfaat untuk apa, penyedia oksigen. Wah, ketutupan Pak Ali sendiri ini ya, macam-macam. Hewan bisa untuk kesenangan. Ya, piaraan, hewan piaraan. Hewan bisa diambil juga tenaganya. Banyak sekali. Tumbuhan ini penyedia oksigen, tumbuhan untuk apa lagi? Mencegah erosi. Ya, konservasi alam, mencegah erosi. Banjir, erosi, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Wah, ini bisa kemana-mana ini peta pikirannya ini. Full. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Manfaat tumbuhan bagi sumber makanan. Ya, misalnya produsen ya. Terus kemudian tumbuhan untuk penghasil oksigen. Ya, tumbuhan juga untuk sumber makanan, penghasil, mencegah erosi, mencegah abrasi, pengikisan bibir pantai, ya, untuk lingkungan sekitar ya, rumah bagi makhluk hidup lain, bisa itu anggrek, burung, ya, macam-macam, banyak yang rumahnya di tumbuhan itu, bahkan benalu, ya, sambil menjadikan rumahnya sambil menghisap, ya, ini jahat ini. Ya, jadi itu manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Ya, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya, mengendalikan ekosistem.
kestabilan ekosistem, menguraikan sisa makhluk hidup, terutama hewan detritivore. Terus kemudian hewan juga bagi lingkungan sekitarnya, mengendalikan kestabilan ekosistem ya sesuai dengan IC-nya masing-masing. Ya, menguraikan sisa makhluk hidup. Terus hewan ini juga menyebarkan benih tanaman. Benih tanaman. Membantu penyerbukan. Tidak semua hewan ya, terutama lebah, kupu-kupu. Nah, macam-macam ya, menyebarkan benih tanaman, misalnya kelelawar, burung, bahkan monyet kita juga menyebarkan. Misalnya monyet makan mangga, habis makan bijinya dibuang di tempat lain. Nah, itu sudah menyebarkan benih tanaman. Ya, bisa monyet. Ya. Sukanya sambil lari-lari ya, sambil makan, berebut makanan sama teman, makan mangga di sini, dikejar temannya di tempat sana, di sana. Akhirnya mangganya, bijinya jatuh, tumbuh tanaman mangga baru. Itu prosesnya. Ya, jadi monyet itu juga menyebarkan biji. Apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Ya, maka kehidupan juga akan sedikit ya, maka hewan juga tidak banyak yang hidup di daerah tersebut. Yang hidup di daerah tersebut. Di daerah tersebut. Ya, jadi akhirnya pengaruhnya ke hewan. Nggak ada tumbuhan, hewan makan apa? Kan gitu. Jadi ya dimulai dari tumbuhan dulu, baru kemudian hewan. Apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Hewan akan kehilangan tempat tinggal. Tempat tinggal. Hewan kehilangan bahan makanan, sumber makanan. Makanan. Ya. Nah, kalau sudah kehilangan tempat tinggal, di tempat ditinggali tidak ada, yang dimakan tidak ada, lama-lama hewan akan punah. Ya. Hewan akan punah. Ya, sudah banyak hewan yang punah di Indonesia ini. Dulu di Jawa ada harimau Jawa. Karena di Jawa adalah tempat paling padat di Indonesia ini, punah duluan. Ya, jadi dulu di Jawa juga ada gajah. Majapahit itu punya pasukan gajah. Ya, sekarang mana gajahnya? Ya, tidak bisa hidup di Jawa. Di Jawa terlalu banyak manusianya. Sekarang gajah bisa kita temui di Sumatera. Nggak tahu, kalau tidak dilindungi lama-lama juga akan habis itu. Ya, buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Ayo mengamati, perhatikan tempat tinggalmu, ya, dan sekolahmu dengan seksama. Buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Amatilah manfaat tumbuhan dan hewan itu baik bagi lingkunganmu maupun lingkungan sekolah. Ya, bandingkan pengamatanmu, ceritakan di kelas, gunakan tabel berikut untuk membantumu di rumah. Nama tumbuhan, ya, di sekitar Pali ini ada tumbuhan beluntas. Ya, digunakan untuk apa? Sayur. Ya, manfaatin untuk sayur, untuk pagar. Ya, beluntas ini. Ya, terus ada mangga. Diambil buahnya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah adalah rindang dan buahnya, buah dan rindang. Kerindangannya dibutuhkan.
Ya sambil menyelam minum air, sambil mencari tempat berteduh, dapat buahnya terus mengkudu. Dibuat banyak mengkudu di depan rumah situ. Dibuat untuk obat dan sayur. Oh, di sekitar sini juga ada jelas pisang. Kalau pisang ada di mana-mana buahnya. Kemudian selain pisang di sini ada jambu, buah dan kerindangannya. Diambil ya, sambil untuk diambil kerindangannya, buahnya juga. Terus ada kedondong. Kedondong ini buah dan daunnya bisa untuk sayur. Tuh. Nama hewan kucing. Kucing mengendalikan populasi tikus. Populasi tikus. Burung. Ya, burung untuk mengendalikan populasi ulat. Populasi ulat. Terus ada biawak. Ya, ini juga termasuk mengendalikan populasi tikus juga ini. Yang dikorong-korong. Nah, kalau tidak ada biawak siapa yang makan? Iya kan? Mengendalikan populasi tikus ini cepat beranak maksudnya. Tikus. Jadi jangan buru ini. Biawak ini, nyambi ini ya membantu kita, ya. Kemudian di sekitar sini yang banyak hewan anjing menjaga keamanan. Walaupun agak berisik tapi anjing tetangga itu juga ikut menjaga keamanan ya. Nah, jadi untuk kesenangan juga, kesenangan ya, kesenangan. Sama dengan kucing ya untuk kesenangan, piaraan ya, piaraan. Ya, terus ada beberapa tangga yang memelihara ayam, daging dan telur. Nah, apalagi burung. Wah, burung sudah ya. Burung ada burung kicau juga untuk keindahannya juga ya. Ini populasi ulat atau kesenangan ini juga kesenangan. Kesenangan. Terus apa lagi ya hewan yang ada di Pacar paling di kota ya. Kalau sapi itu enggak ada. Ya, enggak ada di kota. Kambing di luar perumahan ada, kambing. Ya ada di Surabaya banyak yang memiliki kambing di kampung itu. Ya untuk diambil daging. Ya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan rumah, hewan manfaat bagi lingkungan rumah. Ini belum ada garisnya. Lah ini kan sudah tadi. Oh, manfaat lain. Oh, di rumah. Sekarang di sekolah ya. Sekolah. Tumbuhan di sekolah. Nah, ini sambil ingat-ingat sekolah SD Pak Ali. Di depan ada tumbuhan bambu kuning. Kuning. Ya, yang alumni SD Mbadas 2. Oke, di depan sekolah ada bambu kuning kan ya. Ini untuk berteduh. Ya, terus kalau nggak salah ada apa lagi ya? Yang saya ingat bambu kuning ini ada ini. Ya di sekitar ya, di sekitar sekolah itu ada juga muris sih bahasa Indonesianya apa muris itu? Muris. Sirsat. Nah, ini buahnya ya, buah. Ya, sirsat ini bisa diambil buahnya untuk berteduh juga. Terus tanaman ada bunga pukul 4, bunga pukul 4. Ini untuk keindahan. Ada bunga puring saya masih ingat.
untuk keindahan. Terus ada di belakang sekolah itu ada pisang, diambil buahnya. Terus ada apa lagi ya? Wah, lupa ini. Bunga penitian, dulu ada bunga penitian untuk pagar. Nah, ini zaman dulu ya ini. Kalau kalian tuliskan sendiri yang nama hewan di lingkungan sekolah, bagi lingkungan sekolah. Hewan di sana ada kucing. Ya, untuk mengendalikan populasi tikus. Sekolah juga ada tikusnya misalnya. Mengendalikan populasi tikus. Nah, ada cacing menyuburkan tanah. Nah, di sekolah itu adalah apa lagi ya? Tetangga sekolah ada yang punya burung untuk diambil keindahannya atau piaraan. Terus yang biasanya di lingkungan sekolah ya kucing, cacing, burung, ayam. Ayam untuk diambil telurnya dan daging. Ini daging. Ya. Kemudian kebetulan tempatnya Pak Ali di desa masih ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Ya. Kerbau untuk membajak sawah, ya. Sapi. Kerbau untuk dagingnya, nggak apa-apa. Kerbau untuk diambil dagingnya. Misalnya untuk membajak sawah sapi, daging, membajak sawah. Ada yang pakai kerbau yang membajak sawah ya? Oh, ini juga bisa membajak sawah. Seingat Pak Ali waktu Pak Ali kecil, dulu orang bajak sawah itu pakai sapi, jarang pakai kerbau. Itu mungkin ada di desanya tante. Ada. Ya. Kerbau. Karena tante ini punya kerbau. Daging. Terus kemudian nah inilah ya, hewan-hewan. Jadi kadang-kadang kita tenaganya, ya, ini kalau membajak sawah ini tenaga. Ya, ini untuk diambil tenaga. Oh iya, zamannya Pak Ali kecil dulu masih banyak dokar. Dokar adalah kereta kuda. Masih banyak di pasar. Bandingkan hasil pengamatanmu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Adakah tumbuhan yang sama yang ada di rumah dan sekolahmu? Ada, yaitu ada. Kucing tadi. Jika ada, apakah keduanya dimanfaatkan dengan cara sama? Iya. Ya, sama-sama kucing itu memang untuk mengendalikan tikus dari dulu. Apakah hewan yang sama ada di rumah dan sekolahmu? Ini tumbuhan ya. Tumbuhan ada tadi pisang ya, ada. Iya, sama ya. Di sekolah ada pisang, di rumah juga ada pisang. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatanmu di atas? Ya, kesimpulan adalah hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kebutuhan kehidupan kita. Sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, karena kita mendapatkan kebutuhan makanan, ya. Ini ada pakaian, tempat tinggal, ya, banyak bahan-bahannya dari hewan atau tumbuhan ini, ya. Kemudian ayo renungkan, sebutkan 3 hal penting buatmu yang telah kamu pelajari hari ini. Hari ini kita telah belajar apa saja manfaat hewan dan tumbuhan, tentu saja ya, hewan dan tumbuhan Nah, kita juga belajar tentang puisi dan kita belajar profesi seni.
Ya, sebutkan cara-cara memanfaatkan tumbuhan dan hewan yang bijak di lingkungan rumahmu. Ya, yang bijak adalah kita harus melestarikan, harus selalu berupaya untuk melestarikan alam. Kerjasama dengan orang tua, buatlah gambar tentang sebuah tanaman yang ada di rumahmu. Jelaskan nama-nama bagian-bagian tumbuhan dan manfaatnya bagi lingkunganmu. Nah, kebetulan Pak Ali sudah menggambar. Nah, semoga kelihatan ya. Ini adalah tanaman, ini namanya tanaman pisang. Ya, di sini ada pohon pisang. Ya, dan manfaatnya jelas, manfaatnya adalah diambil buahnya. Oke, kita akan ketemu lagi dalam video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.